Pacarku hilang diambil orang, orangnya tak ambil pacarku sendirian. Kenapa salah ambil? Bukannya harusnya ambil pacar, bukan ambil orangnya. Ya kan biar dia sendiri. Iya ya. Kok tidak aneh ya si Kalau anjing? nggak punya kesempatan, kenapa ngambil orangnya, ngambil pacarnya? Asu, baru mulai. Tarik man, Cekemondol. yeah, kembali lagi channel favorit kalian semua. Semangat, Semangat. Selamat kepontong, membahas film-film Al-Faedah dan menegangkan Yang dipenuhi iklan judi dan pembesar. kontol. Ya udahlah kontol. mulut astagfirullah. Tuh. Engkau bagi pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Oh. Jadi potongan lirik dari lagu Himne Guru ini setidaknya sedikit banyak mampu menggambarkan sosok guru yang jasanya tiada tara. Meskipun konteksnya agak serong, tapi kami sepakat bahwa sosok guru di film yang mau kita bahas kali ini sangatlah cocok sebagai embun penyejuk dalam kehausan. Adakah di sini yang pernah naksir sama gurunya? Saya? Ada nggak? Saya? Ada? Kok nggak dianggap anjing? Bagus. Nggak cuma masa bangku SD sampai SMA, sosok pengganti orang tua di sekolah ini memang terus mempengaruhi kehidupan kita, bahkan hingga fase dewasa. Makanya nggak heran kalau di situs-situs langganan cukup banyak kategori pencarian macam My Hot Teacher dan lain sebagainya. Yaudahlah pokoknya anyway, film ini judulnya itu Misbehavior. Ya, kalian lupain tadi kata-katanya oleh Junet, oke? Yang rilis tahun 2016. Jadi film rilisan Korea ini mengisahkan tentang cinta segitiga melibatkan dua orang guru cantik dan satu siswa yang kadar brengseknya di atas rata-rata. Iya, di intinya satu murid dengan dua siswa. Salah. Satu murid dengan dua guru. Ngopo ingatanmu sebentar banget sih anjing. Satu murid juga dua siswa. Dapat dua ya. Iya, Dua guru dengan satu siswa. Salah satu guru itu bernama Hyojo. Bener ya, Hyojo ya? Hyoju. Pokoknya itulah ya. Kita nggak pentar Korea soalnya. Nah, Hyojo adalah seorang guru honorer yang mengajar kimia di sekolah khusus laki-laki. Sebagai guru honorer, karir Hyojo bergantung pada perpanjangan kontrak. Dan kontraknya melarang dia untuk menikah maupun hamil selama masih mengajar. Kalau enggak, kontraknya sebagai guru tidak akan diperpanjang. Dan tak hanya pekerjaan, Hyojo juga dipersulit oleh sebongkah parasit bertitit yang entah mengapa sedang menjadi pacarnya. Sebongkah parasit bertitit. Laki-laki brengsek. Oh iya. Mari sebut saja dia Pardi. Lek Junet, tolong, yang masalah pribadi tidak usah diangkat-angkat. Harusnya kan yang punya masalah si Dayat, bukan Anda. Ya makanya saya bilang jangan diangkat bangsat. Layaknya pria Mokondo ya pada umumnya, Pardi adalah seorang pengangguran yang hidupnya bergantung pada Hyojo sepenuhnya. Ya sebenarnya dianya sih ngakunya penulis tapi nggak pernah nulis apa-apa. Jadi dia pengangguran intinya. Nasib Bu Hyojo mulai berubah waktu salah satu guru di sekolahnya, yakni Bu Kim, harus ambil cuti gara-gara dia harus melahirkan. Oke. Karena ini, kepala sekolah menawarkan Bu Hyojo untuk menggantikan posisi Bu Kim sebagai wali kelas untuk sementara. Jadi Bu Hyojo cerita ke Pardi kalau dia itu jadi wali kelas, yang artinya dia bakal lebih sering pulang larut malam. Tapi Pardi malah bilang, 어떡해. Jangan wong lanang kaya ngene iki tidak menguntungkan sama sekali. ya. Singkat cerita, tugas Bu Hyojo sebagai wali kelas pun dimulai. Karena ingin melakukan pekerjaannya secara total, Bu Hyojo mencoba menghafalkan semua siswa yang ada di kelas tersebut. Tapi hari itu Bu Hyojo heran karena ada satu murid yang tidak hadir di kelas malam hari itu. Kata teman-temannya, dia biasa belajar menari di gym. Bu Hyojo langsung pergi nyamperin siswa tersebut ke gym. Dan rupanya siswa yang bernama Jae-ha tersebut tengah berlatih tari balet. Oke. Jae-ha bilang kalau dia latihan di gym karena tidak punya uang untuk kursus tari. Beberapa hari kemudian, sekolah tersebut kedatangan guru baru bernama Haeyong. Sebagai guru muda, Haeyong dapat dengan mudah bergaul dengan para guru lain di sekolah tersebut. Selain itu, Haeyong juga rupanya adalah putri dari kepala dewan sekolah tersebut. Alhasil, Haeyong mendapatkan perlakuan istimewa dan langsung dijadikan sebagai guru tetap untuk mengajar kimia, menggantikan Ibu Hyojo.
Mbak Haeyoung kebetulan juga dulunya adalah adik kelas dari Bu Hyojo waktu di kampus. Tapi Bu Hyojo mengaku dia tidak kenal akrab dengan Haeyoung. Tak hanya itu, Bu Hyojo juga bersikap lumayan dingin pada Haeyoung. Hal ini dikarenakan Bu Hyojo sering merasa insecure dengan posisi dan status sosialnya yang berbeda jauh dengan Haeyoung. Tapi Bu Hyojo memilih untuk fokus dengan perannya sebagai wali kelas. Dia pergi ke gym buat ngecek Jaeha. Tapi dia malah menemukan Jaeha terbaring lemas dan di sisinya banyak bir kosong. Bu Hyojo langsung duduk di samping Jaeha. Tapi seketika Jaeha bangun dan langsung menyosor bibir manis Bu Hyojo. Loh? Anehnya Bu Hyojo cuma kaget dan sama sekali tidak marah. Setelah ciuman, Jaeha pun kembali tumbang di dekapan sang guru. Wow, enak juga ya. Bu Hyojo memutuskan untuk mengantarkan Jaeha ke rumahnya, di mana Jaeha tinggal berdua bersama bapaknya yang hidupnya pas-pasan. Esoknya di sekolah, Bu Hyojo langsung negur Jaeha. Dia minta maaf dan pasrah mau dihukum apapun. Melihat Jaeha yang memelas, Bu Hyojo malah jadi kasihan dan akhirnya tidak memberinya hukuman sama sekali. Bu Hyojo lanjut mengajar, tapi tiba-tiba ia dikagetkan oleh Pardi yang nyamperin dia ke sekolah. Pardi bilang dia mau ngajak makan siang dan mengenang masa-masa mereka bersama. Tapi Bu Hyojo tahu kalau Pardi cuma nggak punya duit buat makan. Dia akhirnya ngasih Pardi duit lalu menyuruhnya makan sendiri. Tapi bukannya bilang makasih, Pardi malah bilang kalau Hyojo jahat. Tapi duitnya tetap terima. Jangan asu. Bu Hyojo balik lagi ke ruang guru dan disambut dengan setumpuk tugas kimia yang harus dikoreksi dan yang harusnya menjadi tugas Bu Haeyoung. Tapi kata wakil kepala sekolah, karena Bu Haeyoung statusnya guru tetap, jadi dia nggak boleh terlalu terbebani. Alhasil Bu Hyojo harus mengerjakan itu semua. Malam harinya tiba-tiba Hyojo dapat telepon. Rupanya ia diundang makan malam oleh Haeyoung guna memperkenalkannya pada tunangannya. Tak hanya itu, mereka juga memberikan Bu Hyojo hadiah berupa seperangkat alat sholat. Make up, mon. Begitu tunangan Haeyoung pergi, Hyojo langsung membanting hadiah tersebut. Ia langsung marah-marah pada Haeyoung karena merasa dipandang rendah. Dipenuhi rasa kesal, Hyojo langsung pergi pulang. Tapi pas dia sampai rumah, dia kaget ngeliat Pardi yang lagi packing barang-barang. Pardi bilang dia dapat tawaran kerja dari temannya dan berniat pindah ke Perancis. Dia bilang dia capek nggak diperhatiin sama Hyojo dan milih untuk putus. Piye sih, Pengen Mas? tak kebuk wong. Mungkin pengangguran jalur diperhatiin. Mendengar ini, Hyojo hanya bisa menangis. Ia menganggap Pardi sudah menyanyiakan hubungan mereka yang sudah berjalan selama 10 tahun. Tapi Pardi gak merasa bersalah sama sekali. Setelah Pardi pergi, Bu Hyojo cuma bisa menangis sedih dan membisu meratapi kesendiriannya. Dan besoknya di sekolah, Bu Hyojo mergokin seorang murid lagi asik memotret bumper Bu Haeyoung dari belakang. Bu Hyojo langsung merampas HP-nya dan ternyata isi galerinya dipenuhi banyak foto Bu Haeyoung yang diambil dari sudut-sudut yang sangat strategis. Bu Hyojo langsung laporan ini ke Bu Haeyoung. Bu Hyojo juga marahin Bu Haeyoung karena pakaiannya tidak mencerminkan seorang guru. Alhasil Haeyoung pun nangis dan cabut. Malamnya, Bu Hyojo nemu info kompetisi tari yang berhadiah beasiswa masuk universitas. Hyojo langsung nyamperin Jaeha di gym buat nawarin dia. Tapi gymnya ternyata kosong. Bu Hyojo coba nyari ke gudang gym. Dan ternyata di sana ada Jaeha yang sedang asik menyangkul ladang Bu Haeyoung. Melihat skandal ini, Bu Hyojo pun memilih untuk pergi. Tak kira ini ikut. Filmnya berubah dong. Hei, apa yang kamu lakukan? Tentu. Coba. Orang buka kelambi ngentot. Putingku. Sure, ngopo gue buka kelambi. Esoknya ia memanggil Bu Haeyoung dan ngajak ngobrol berdua. Bu Haeyoung langsung bilang kalau dia tahu kelakuannya dengan Jaeha semalam. Bu Haeyoung langsung syok. Dia menangis dan memohon agar Bu Hyojo tidak memberitahu siapa-siapa. Bu Hyojo pun mengiyakan, dengan syarat Haeyoung mengakhiri hubungannya dengan Jaeha serta menjauhinya. Malam itu, setelah kelas, Bu Hyojo mengajak Jaeha pergi. Bu Hyojo rupanya bawa Jaeha ke tempat les tari dengan biaya darinya. Pas Jaeha lagi les, Bu Hyojo diam-diam ngecek HP Jaeha dan membuka chat Jaeha dengan Bu Haeyoung. Entah karena cemburu atau apa, Bu Hyojo langsung membuang HP-nya keluar hingga rusak. Sejak saat itu, hubungan Bu Hyojo dan Jaeha pun semakin erat. Bu Haeyoung jelas tidak senang melihatnya, namun dia tidak bisa apa-apa. Beberapa hari kemudian, Jaeha ngajak Hyojo untuk menemaninya menonton sebuah pertunjukan tari. Jaeha pun memberikan jam tangannya pada Hyojo sebagai jaminan kala ia memenangkan kompetisinya nanti. Hingga suatu malam, Jaeha bilang kalau dia nggak ingin pulang ke rumah karena ayahnya lagi deket sama wanita lain.
Dia minta Bu Hyojo untuk mengantarkannya ke gym. Mendengar ini, Bu Hyojo menawarkan pada Jae-ha untuk bermalam di rumahnya Iya. dengan alasan tanggung jawabnya sebagai guru. Aku lagi bayangin misalnya gue ditawar kayak Pak Sulis nginep ning omahe piye. Yo nek kuwi ora tuh. Ate Emon mau pulang ke rumah saya. Tak pukul lo, Pak. Gelut wae Pak gini. Tak nilai elek gue, Pak. Bajingan ke guru mandi. Oh iya. Sialnya pas mereka baru nyampe, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dan rupanya itu adalah Mas Pardi. Mas Pardi bilang dia nyesel udah pergi dan kangen dengan Hyojo. Pardi bilang dia nggak bisa hidup tanpa Hyojo. Tapi pas dia ngelihat ada Jae-ha, raut wajahnya langsung berubah. Pardi seolah tak percaya. Ia lalu ngatain Hyojo sebagai pelacur murahan dan memilih pergi. Gundah akan perasaannya sendiri, Bu Hyojo langsung masuk ke kamarnya sendiri. Iya sih. Dan menyuruh Jae-ha untuk tidur di sofa sendiri. Masa dia masuk ke kamar tetangga. Tapi tiba-tiba di tengah malam, Bu Hyojo mendatangi Jae-ha dan mengelus wajahnya dengan lembut. Jae-ha mulai terbangun. Mereka pun beradu tatap dan mulai... Kalau berada di atas tubuh gurunya, Jae-ha bertanya apakah Bu Hyojo ingin Jae-ha jadi kekasihnya. Tanpa menjawab, Bu Hyojo langsung mencium Jae-ha. Wah. Dan mereka pun langsung melaksanakan pelajaran biologi di atas sofa. Iya. Benar, reproduksi. Iya. Sejak hari itu, suasana hati Bu Hyojo pun kian membaik. Oh. Ia bahkan sering menculik Jae-ha saat jam sekolah untuk pergi ke parkiran kosong dan belajar anatomi tubuh serta sistem reproduksi manusia. Betul sekali. Semua terasa indah dan enak, hingga tibalah hari penampilan Jae-ha di kompetisi tari. Dari bangku penonton, Bu Hyojo heran melihat sosok Bu Hae-young yang juga menonton di barisan depannya. Usai pertunjukan, Bu Hyojo mencari Jae-ha ke ruang ganti. Dan bisa kita tebak, Jae-ha tidak ada sama sekali sana. Dan rupanya BH. Tidak, rupanya BH-nya masih menempel di tetek mulusnya Bu Hyojo, ya. BH-nya tidak kemana-mana. Iya, Yang iya. hilang itu Jae-ha. Iya, sorry. Bukan BH, Jae-ha. Oke? Iya, sorry. Ya? Iya, maaf. Kan juga kaget kalau tiba-tiba ada ibu-ibu masuk, Mas, BH saya di mana? Saya tidak tahu apa, merasa bersalah. Ibu kenapa nanyanya ke saya? Saya dilihat orang kayak orang penjahat kalau tanya BH-nya di mana, Bu? Iya, ibu ini kemana-mana nggak pakai BH, dipegang nggak boleh. Dan rupanya si Jae-ha tengah ngobrol berdua sama Bu Haya. Bu Hae-young. Bu Hae-young. Mohon, tadi sudah BH, sekarang Bu Haya. Ya ini ya nanti banyak yang komplain karena kan ini lagi seru-serunya konfliknya. Ya baik. Memang konfliknya memang lagi panas, tapi bukan karena BH dan Bu Hae-young. Jae-ha, ya, Bu Hae-young dan Jae-ha. Iya. Dan rupanya Jae-ha tengah ngobrol dengan Bu Hae-young. Bu Hae-young meminta untuk menghentikan hubungan mereka berdua. Tapi Jae-ha menolak. Jae-ha bilang dia rela meskipun sekedar dimanfaatkan oleh Bu Hae-young dan mereka pun berpelukan. Ya, kalau titik sudah memegang kendali. Malamnya Bu Hyojo yang curiga memilih untuk nungguin depan rumah Jae-ha. Dan benar saja, tak lama kemudian Jae-ha muncul diantar oleh Bu Hae-young. Kita pindah ke hari esoknya. Di kelas, Bu Hyojo ngumumin kalau Jae-ha menang juara 3 dan dapat hadiah beasiswa. Setelah itu, dipenuhi rasa bingung dan kesal, Bu Hyojo mengajak Jae-ha ngobrol berdua. Bu Hyojo menyatakan kalau dia merasa cuma dimanfaatkan dan habis manis sepah dibuang. Dan Jae-ha cuma merespon dengan tertawa. Jae-ha pun mengaku kalau dia selama ini cuma ngikutin maunya Bu Hyojo aja. Sedangkan dia sendiri tidak pernah bilang kalau dia cinta sama Bu Guru. Dan rupanya Jae-ha juga berbohong soal nggak mau pulang ke rumah. Dengan cokak dan perasaan menang, Jae-ha lalu pergi meninggalkan Bu Hyojo yang masih syok. Bu Hyojo pun langsung menemui Bu Hae-young. Bu Hyojo marah karena Bu Hae-young melanggar janjinya. Tapi Bu Hae-young justru tampak santai. Dia tidak takut dilaporkan. Lalu Bu Hae-young menyerahkan sebuah cek ke Bu Hyojo sebagai uang ganti biaya les tari Jae-ha. Setelah itu, ia pergi. Bisa sih, kok nyebelin banget. Sabar. Masalah Bu Hyojo tidak berhenti di situ. Tak lama, Bu Kim yang dulu cuti melahirkan sudah kembali mengajar lagi. Oke, masalah datang lagi. Kepala sekolah bilang kalau kontrak Bu Hyojo nggak diperpanjang. Dilanda syok berat, hari itu juga Bu Hyojo tiba-tiba berhenti tepat di depan mobil Bu Hae-young. Dan tanpa rasa malu lagi, ia memohon pada Bu Hae-young sebagai anak dewan sekolah agar mau membantunya mempertahankan pekerjaannya.
Melihat Bu Hyojo yang sampai bersimpu di hadapannya, Bu Hayung pun akhirnya mau bantu Bu Hyojo. Setelah itu, mereka berdua pergi ke apartemen Hayung. Karena karirnya sudah diselamatkan oleh Hayung, Hojo pun mau tak mau harus melayani Hayung, seperti memasak dan membuatkan teh. Sembari Hyojo masak, Hayung mulai cerita kalau dia mulai bosan sama Jaeha. Dia bilang dia deketin Jaeha cuma buat main-main aja. Dan tahun depan dia akan menikahi tunangannya dan pindah ke Kanada. Hayung juga nyeritain omongan Jaeha yang bilang kalau Bu Hyojo cinta mati sama dia sambil tertawa terbahak-bahak. Dan Hayung pun lalu izin rebahan sebentar. Wajah Bu Hyojo tampak dipenuhi amarah. Sekilas dia melihat teko air yang mendidih dan tampak mendapatkan inspirasi. Dan seperti yang kita kira, Bu Hyojo berjalan perlahan namun pasti. Lalu, Hayung yang kaget sempat melawan, namun Hyojo berhasil menahannya. Dan hingga akhirnya, Hayung terbaring tak bergerak. Kemudian dengan HP Hayung, Hyojo mengontak Jaeha dan memintanya untuk datang ke apartemen tersebut. Jaeha sontak kaget melihat Bu Hyojo di apartemen Hayung. Hyojo langsung bilang kalau Hayung cuma manfaatin Jaeha tanpa ada rasa cinta. Sementara dirinya benar-benar mencintai Jaeha. Mendengar ini, Jaeha malah kesal dan langsung mendorong tubuh Bu Hyojo ke sofa. Jaeha lalu mulai melepaskan celananya dan mulai melaksanakan tanam paksa pada Bu Hyojo sebagai pelampiasan amarahnya. Dan Bu Hyojo hanya bisa diam tanpa bisa melawan. Setelah puas memakai gurunya, Jaeha bersih-bersih di kamar mandi. Tapi ia penasaran melihat tirai bak mandi yang tertutup. Dan pas dibuka, sontak Jaeha langsung kaget dan menangis sejadi-jadinya melihat jasad Hayung dengan wajah yang melepuh. Aduh. Iya, beberapa hari kemudian tampak Bu Hyojo asik ngopi di sekolah. Sementara dari kejauhan terdengar suara sirene polisi. Meski demikian, wajah Bu Hyojo tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Dan setelah itu, selesai. Ya mungkin kita nggak banyak mengomentari karena kita nonton udah sebel banget ini. kita tenggelam banget sama film itu. Kita coba bacain hasil dari risetnya Lea juga. Jadi gini awal. Pasti bener. Kalau di awal tadi kan kita bilang soal embun penyejuk. Untuk awal-awal sih iya, Bu Hyojo biarpun plain manis ya kan. Bu Hayung wah ceria-ceria jenaka seperti gadis muda seperti pada umumnya. Trondol tapi. Cuma mendekati ending ya, kita melihat Bu Hyojo yang berubah jadi psikopat. Iya. Ya, maksudnya tekanan yang diberikan, yang dialami si Bu Hyojo tuh bener-bener. Iya, aku ngerasain kayak, iya asuh juga ya. Iya, karena gini, kita semua perlu pahami kalau bahwa meskipun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, guru juga masih manusia, punya perasaan juga. Nggak nyambung sih, tapi ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya siapa di sini yang salah, susah jawabnya. Ya sutradaranya lah, siapa suruh bikin film kayak gini? Oke gini kayak, Jaeha brengsek, Pardi mau kondo, Bu Hayung licik, Bu Hyojo psikopat. Gak ada karakter yang bener-bener baik. Gak ada? Iya benar. Kalau dari video kita kalian ngerasa Bu Hyojo yang disalahin, sebenarnya Bu Hyojo sendiri juga sempat meneror Hayung. Cuma kita tahu kalau Bu Hyojo begitu karena dia iri. Sifat iri wajar dimiliki oleh manusia. Cuma yang susah adalah gimana caranya membuat sifat iri itu karena yang lebih baik. Oh iya ya, Bu Hyojo kan pernah nyansornya. Pernah nolong, tidak ya? Pernah nolong Bu Hayung yang difoto roknya itu kan. Iya, habis itu kan ini kan apa yang dia sempat diteror mau diaduin apa masalah apa sih lu? Iya, masalah kan tuh. Oh iya, Itu dia juga. Iya benar kata Legend, maksudnya gak ada yang benar di sini itu. Gak ada yang benar-benar baik. Terlepas dari adegan percocok tanam antara guru dan murid yang menyenangkan untuk disaksikan, kalian harus lihat filmnya. Ya, betul. Sebenarnya film ini punya pesan lain. Film ini sebenarnya mau bahas soal privilege atau hak istimewa. Privilege. Perbedaan status sosial menentukan bagaimana perjalanan hidup kalian. Baik itu karir, baik itu cinta. Iya betul. Bu Hyojo yang notabene-nya pas-pasan harus berjuang keras untuk bisa bertahan. Dia harus mengejar cintanya. Sedangkan di sisi lain, Bu Hayung adalah anak orang penting. Duit ada, posisi ada. Semuanya sudah tersedia buat dia. Nah, jadi ya gitu, manja dan seenaknya. Udah enak dari lahir. Iya. Soalnya. Sejatinya emang apa yang terjadi di film ini memang terjadi di dunia nyata yang kita jalani setiap harinya. Ya, tidak membuang fakta bahwa itu ada.
Kadang usaha keras bisa kalah sama mereka yang beruntung sejak lahir. Iya. Ya dunia keras gitu aja sih kayaknya. Sebenarnya Legend masih panjang, cuma saya bilang ya dunia keras lah, intinya seperti itu. Kita nggak mau sok-sokan memberi motivasi. Iya. Karena semakin bertambah umur kalian, ya semakin banyak pikiran. Iya, ya buat kalian yang semakin dewasa sekarang dan mungkin seumuran kita, kalian pasti merasakan sih. Iya. Apalagi buat kalian yang sudah menikah atau kalian yang masih mengejar sesuatu di hidup kalian, semangat ya. Cuma biarpun saya bilang tadi makin tua makin banyak pikiran, tapi Mbok pikir tau orang mbok lakoni ya iyalah. iya itu dia. Kan era Maksudnya dipikir toh, skripsi makin digarap. bertambah umur, selain semakin banyak pikiran, kita juga semakin kuat, makanya masalahnya pun juga makin tambah. Itu Iya, dia. tapi benar. Cuma kalian pasti bisa nyelesainnya. Pasti ada jalan. Pasti. Itu Diselesain loh ya, bukan dipikir doang loh. Nah itu dia. Ya kayaknya kami udah kebanyakan ngelindur dan saya juga nggak mau baca ini 3 halaman outro. Kalian juga nanti pusing kalau baca apa kalau kalian dengerinnya. Ya dia semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa ya udah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin Nggak apa-apa. kemampuan kalian cuma memang segitu. Iya dan mungkin omongan kami memang ngawur. Udah itu aja. Iya sebenarnya itu Pak. sih faktor utamanya. Ya udah sebarluaskan video ini ke teman-teman kamu yang suka gelisah kalau ngeliat gurunya. Saya lihat Geli-geli basah. undur dan Emon undur diri. Syuh gila Junda. Terima kasih. Udah nggak usah dilanjutin dengan omongan yang jelek. Dan dadah. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you next time. Seluruh dadah.